Trading itu bisnis. Dalam video ini, saya akan membahas 6 poin utama mengapa teman-teman harus memperlakukan trading online ini seperti bisnis, agar bisa berhasil di industri ini. Yang pertama, dalam berbisnis tentunya kita tahu, kadang lancar-lancar, kadang ada kendala. So, tidak setiap saat bisa untung. Sama halnya dengan trading online nih. Beberapa hari, bahkan bulan, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Atau teman-teman bisa mendapatkan kerugian yang banyak pula. Tergantung sampai mana teman-teman mengetahui tentang ilmunya, khususnya money management. Yang kedua, catat perdagangan yang untung dan ruginya nih. Dalam berbisnis, apapun tentunya kita bisa punya pembukuan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran. Hal ini sangat penting untuk mencatat sampai mana tingkat keberhasilan teman-teman, agar tahu di sisi mana yang perlu ditingkatkan. Seperti halnya berbisnis, tentunya kita akan mengetahui mengapa sebuah perusahaan mengeluarkan uang yang sangat banyak dan untuk apa, ya kan? Yang ketiga, dalam trading online, teman-teman adalah owner, direktur, bahkan CEO yang punya perusahaan itu gitu. Jika teman-teman tidak meluangkan waktu dan usaha seperti seorang pebisnis, maka kemungkinan kecil teman-teman akan berhasil. Owner dalam sebuah perusahaan tidak hanya bekerja dalam 8 jam sehari, atau 5 hari dalam seminggu. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjaga bisnis agar tetap berjalan, beroperasi, dan menguntungkan. Terus yang keempat, tidak ada bisnis yang awalnya menguntungkan, ya kan? Mereka cenderung rugi sampai bertahun-tahun. Kemudian mereka bisa survive dan memulihkan kerugian di masa lampau. Kebanyakan pebisnis memulai dengan hutang, meminjam uang di bank bahkan. Jangan berharap untuk melunasi itu semua dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam trading, kemungkinan besar teman-teman akan mengalami kerugian di awal perjalanan tradingnya. Maka, dari itu teman-teman harus banyak berlatih, mencari ilmu, dan yang paling terpenting, dipraktekkan di akun demo terlebih dahulu, minimal 3 bulan. Jika sudah dirasa udah mantep nih, gunakan akun real, dan tentunya dibimbing oleh mentor. Mentor itu ya bisa dari teman-teman sendiri, dari pengetahuan teman-teman sendiri, dari teman-teman belajar. Nggak harus teman-teman ngikutin kelas edukasi atau ngikutin bimbingan yang lainnya. Bisa otodidak juga. Yang kelima, setiap tahun pebisnis meninjau seluruh kinerja mereka untuk mengidentifikasi kesalahan yang mereka buat hingga menemukan solusi untuk masalah mereka, membuat rencana, serta memantapkan visi, misi, dan tujuan untuk kedepannya. Nah, seharusnya teman-teman juga mengidentifikasi kesalahan dengan membuat jurnal trading tadi. Temukan strategi apa yang sekiranya cocok untuk teman-teman, dan strategi apa yang sekiranya untuk ditingkatkan. Gonta-ganti strategi trading juga nggak baik. Nah, mengapa entry di sebuah posisi yang kurang menguntungkan? Nah, itu perlu dipertanyakan. Menetapkan stop loss atau take profit, manajemen resiko, psikologi trading, pola pikir atau emosi. Nah,
apa yang harus ditingkatkan dari sisi ini gitu. Akui kesalahan teman-teman, buang egonya, dan berusaha mengatasi kesalahannya. Dan yang keenam, menurut data yang saya dapat dari Investopedia di Amerika, pada tahun 2019, tingkat kegagalan startup sekitar 90%. Penelitian menyimpulkan 21,5% startup gagal di tahun pertama, 30% startup gagal di tahun ketiga, dan 50% di tahun kelima, dan 70% di tahun ke-10. Kita akui kemungkinan ini tidak menguntungkan bagi teman-teman yang mau terjun di bidang ini. Dan lebih dari 70% di broker-broker internasional, investor mengalami kerugian atau trader-trader mengalami kerugian lebih banyak daripada yang berhasil. Dengan belajar lebih giat, saya rasa kemungkinan resiko gagal tadi bisa diminimalisir secara signifikan. Sama halnya jika kita menghadapi soal ujian. Lebih kemungkinan berhasil mana dengan orang yang tidak belajar, bukan? Nah, saran dari Bang Jai, teruslah meluangkan waktu untuk berinvestasi dari leher ke atas. Seperti halnya teman-teman nonton video Jalan Traders Indonesia ini. Secara nggak langsung, sudah berinvestasi untuk pengetahuan dalam bidang ini. Untuk itu, pause terlebih dahulu video ini dan subscribe agar saya lebih semangat untuk menyajikan konten-konten edukatif semacam ini. Banyak sekali di luar sana, dan kemungkinan teman-teman tidak sering mendengar tentang trader yang rugi. Tetapi, teman-teman lebih sering mendengar tentang influencer atau mentor, dan orang lain menjelaskan bahwa trading itu mudah dan bisa cepat kaya, khususnya secara instan. Trading bukanlah skema cepat kaya, dan juga tidak mudah. Teman-teman harus terus meluangkan waktu dan upaya untuk berhasil di bidang ini. Semua itu tidak datang secara instan. Perlu tekad dan usaha secara berkelanjutan dan konsistensi. Yang paling terpenting adalah jika teman-teman gagal, segera bangkit lagi. Jangan pernah menyerah dalam trading dan jangan pernah menyerah untuk hidup lebih baik. Saya Bang Jai, CEO dari Jalan Traders.